Haleluya. Adakah saudara diberkati oleh firman Tuhan? Saudaraku yang kekasih, dalam beberapa bulan terakhir Ibu Munte yang notabene usianya sudah hampir 77 tahun, kita berikan untuk tepuk bagi Tuhan Yesus. Sama dengan Ibu Pendeta Victoria dan saya, kami baru pulang melayani dari rally KKR beberapa bulan terakhir ini. Tuhan bawa kami ke beberapa tempat GKI cabang di seluruh Indonesia, baik di daerah timur, ke Sorong, Papua, juga ke Ambon, juga ke Kupang, ya, puji Tuhan, ke Waingapu, ke Tapolaka, Kalimantan, ke Banjarmasin. Kalau di Sulawesi kami ke Kendari, ke Makassar. Kemarin baru pulang dari Manado. Sebelumnya kami juga KKR di Tondano dan di Bitung. Tidak sampai sebulan yang lalu kami baru KKR di beberapa tempat di daerah Sumatera, saudaraku, baik di Jambi dan juga di Bengkulu, Sibolga, di Duri, Riau, di Pekanbaru, dan banyak tempat lainnya. Saya sudah hampir tidak ingat semuanya. Tapi yang mau saya katakan, di semua tempat yang kami kunjungi, tiap kali Injil diberitakan, iman jiwa-jiwa dibangkitkan. Dan itu membuat mujizat Tuhan. Allah Immanuel yang bekerja luar biasa, membebaskan, menghibur hati orang-orang di Papua, di Ambon, dan di semua tempat tadi. Yang menyembuhkan orang-orang di Sibolga, di Nias. Yang mengadakan mujizatnya yang dahsyat adalah Allah Immanuel yang sama bekerja malam ini di Yogyakarta. Berapa banyak saudara percaya malam ini saudara akan menerima jamahan Tuhan? Mari angkat tangan saudara, katakan amin dengan Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, Immanuel, betapa indahnya kata itu. Tuhan beserta kita, Allah beserta kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dalam buku Ibrani dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Pertanyaannya adalah, adakah kita yang meninggalkan Tuhan? Kalau dari pihak Tuhan, seperti kata Ibu Munte tadi, dia Allah yang setia. Dia bukan hanya mampu menolong kita, tapi dia juga mau menolong kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya saja. Tuhan yang dapat menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, dan dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, selamanya, Yesus Kristus tetap sama. Kalau ada di antara saudara pada waktu anak-anak mungkin rajin ke gereja, sudah dewasa, agak jarang. Lalu saudara berpikir, Tuhan sudah meninggalkan saudara. Dulu dia menolong kita karena saya rajin ke gereja. Tapi sekarang saya sudah tidak lagi sungguh-sungguh beribadah. Tuhan pun tidak mau mendengar doa saya. Tidak, Tuhan bukan manusia. Dia tidak bisa berubah. Bahkan dia bukan hanya mengasihi, dia adalah kasih. Itulah Allah Immanuel yang malam ini mau menyertai saudara sampai seumur hidup saudara. Terimalah dia, percayalah kepadanya, dan jangan pernah tinggalkan lagi dia. Amin. Sehingga dalam semua keadaan yang terjadi dalam hidup kita, khususnya ketika keadaan yang sulit datang menyerang kita, hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi, hal-hal yang tidak kita mengerti kenapa terjadi atas kita. Seperti kesaksian Ibu Munte tadi. Dia sekolah baik-baik, dia tidak pernah menipu orang. Tetapi dalam kurun waktu dari kurang 2 tahun, ibunya mati, kedua pamannya mati. Dan masa depannya begitu suram. Tapi Allah Immanuel sekali lagi, dia tidak melupakan kita. Kalau Ibu Munte ditolong, semua kita ditolong. Tuhan tidak pernah membedakan kita menurut rupa kita. Saudaraku yang kekasih, malam ini miliki iman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kepada Allah Immanuel yang hidup, yang maha kuasa dan yang mengasihi saudara. Pada waktu ayah saya, Bapak Munte, masih hidup, dia suka memberitakan satu cerita, satu kisah mengenai seekor semut
yang bersahabat karib dengan seekor gajah. Dan suatu hari, si semut yang selalu menumpang di telinga gajah yang lebar, yang besar itu, sampai ke satu jembatan. Lalu dia mulai ngomong sama si gajah, "Jah, ayo kita seberangi jembatan ini. Ayo kita goyangkan jembatan ini selagi kita menyeberanginya." Gajah pun menjawab, "Oke Mun, mari kita menyeberang." Maka dengan kakinya yang besar dia mulai menyeberang. Tiap kali gajah melangkahkan kakinya, jembatan itu bergoyang. Hanya membutuhkan waktu yang singkat, dengan langkah-langkahnya yang besar dan panjang, mereka pun tiba di seberang. Lalu apa kata si semut kepada gajah? "Lihat Jah, kita sudah berhasil menyeberangi jembatan ini. Kita sudah berhasil menggoyangkannya." Saudaraku, kita sama-sama mengerti, kenyataannya si semut tidaknya ada andilnya dalam menggoyangkan jembatan itu. Dan sebenarnya kalau si semut sendirian hendak menyeberangi jembatan itu akan membutuhkan waktu berlipat kali ganda, yang sangat lama supaya dia akhirnya bisa sampai ke seberang. Mungkin pun tidak akan pernah sampai dengan tubuhnya yang kecil. Saya dan saudara dalam menjalani hidup ini juga seperti si semut. Tanpa Yesus kita tidak berdaya. Tapi si semut, dia tidak meninggalkan gajah. Dia tetap menopang di telinga gajah. Gajah pun tidak mau meninggalkan semut. Kita pun bisa berhasil menyeberangi segala macam jembatan, persoalan, badai kehidupan ini, bila kita tetap bersama Immanuel. Adalah Dia yang menyelamatkan kita. Adalah Yesus yang membebaskan kita. Adalah Yesus yang menolong kita. Adalah Yesus yang menyembuhkan kita. Sehingga jembatan apapun yang kita hadapi, kita bisa menyeberanginya dengan selamat. Tidak peduli berapa lama pun waktunya, sepanjang Yesus bersama kita, itu tidak menjadi persoalan. Saudaraku, Ibu Munte pada waktu usianya masih 30 tahun divonis dengan penyakit jantung. Koleganya berkata dan juga profesornya berkata harus dipasang alat pacu jantung. Dengan kata lain seperti baterai, kalau baterainya mati, jantungnya mati, Ibu Munte pun meninggal dunia. Tapi tahukah saudara, alat itu tidak pernah perlu dipasang. Dan sekarang usianya 77 tahun tetap hidup menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bukan berarti sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak bisa mengalami masalah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Munte, Ibu Munte, tidak pernah berbuat jahat, melayani, menolong orang, tapi justru difitnah, dikhianati, mengalami banyak sekali tekanan, bahkan serangan penyakit. Tahukah saudara, bahkan dalam 1 tahun terakhir, pada waktu itu kami dijadwalkan berangkat ke Timor Leste. Pada hari Senin, semua sudah dibeli, tiket semua sudah beres. Bahkan brosur sudah dibagikan di sana dengan gambar kami sebagai pembicara KKR. Pada hari Jumat, Ibu Munte jatuh. Dan begitu sakitnya, pada usianya yang demikian, sangat berbahaya jatuh. Terduduk saudara. Tidak bisa bergerak. Mereng tidak bisa. Kesana tidak bisa. Digendong, dibawa ke UGD. Segala macam pikiran bisa datang. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Bukankah Senin kami akan berangkat melayaninya? Tidakkah Tuhan sanggup melindungi? Di manakah Tuhan sekarang? Setan paling suka menyerang pikiran kita pada saat-saat sulit datang. Tapi kita ingatkan diri kita, jangan lupakan kebaikannya. Dia Allah Immanuel. Dalam segala keadaan, Dia tidak meninggalkan kita. Tahukah saudara, hari Jumat Ibu Munte tidak bisa bergerak. Berdoa, hasil daripada foto ronsen tidak ada yang patah atau retak. Puji Tuhan, Tuhan kabulkan. Tidak ada patah, tidak ada retak. Tapi sampai hari Sabtu, Sabtu pagi, Sabtu siang, masih belum bisa, duduk pun tidak bisa. Nah, kalau membalikkan badan di atas tempat tidur itu pun sangat menyakitkan. Semua berdoa, semua sungguh-sungguh beriman, termasuk Ibu Munte sendiri. Beriman kepada siapa? Kepada Allah Immanuel. Sabtu sore ketika dokter datang,
Dokternya ini saudara seperti rasul-rasul di dalam Alkitab. Justru dia yang mengucapkan. Jadi dari tadi belum ada bisa berdiri, belum ada bisa duduk. Mari kita coba. Dan iman perlu ditindakkan. Pada waktu dokter berkata, coba duduk, ibumu duduk, Tuhan beri mujizatnya. Tidak ada sakit. Coba berdiri, bisa berdiri. Dokternya yang lebih beriman lagi, dia yang berlutut di mukanya kaos kaki Ibu Munte karena dingin di rumah sakit saudara. Coba berjalan, Ibu Munte berjalan. Dan hari Senin kami berangkat ke Timur Leste. Tahukah saudara, setelah itu terjadi berapa bulan kemudian, Ibu Munte pada bulan 3, saya singkatkan saja ceritanya, diperiksa, sakit sangat perutnya, dan dokter yang memeriksa berkata, tidak harus segera dioperasi. Lagi-lagi, kalau situasi seperti itu datang, kita akan bertanya, di manakah Allah Immanuel? Bukankah kami baru pulang dari pelayanan KKR, dan kami mau pergi KKR lagi? Itu akhir bulan Maret, saudara. Dan awal April, di mana April ada ulang tahun beliau, awal April sudah dijadwalkan khotbah di satu kota Sumatera Utara, namanya Binjai, kota kelahiran Ibu Munte. Segala macam pikiran berkelebat. Kalau dioperasi, mana mungkin cukup waktu pemulihan? Mana bisa naik tangga? Mana bisa dibawa naik mobil begitu jauh? Tapi dijalani dengan Allah Immanuel. Kalau dia beserta kita, tak ada yang tak dapat kita lalui. Semua kita lalui dengan kemenangan. Kalau saudara singkat cerita, beliau dioperasi. Minggu depannya, hari Jumat dia dioperasi. Hari Minggu 2 hari kemudian, dia sudah ibadah di rumah sakit. Minggu depannya kami sudah pulang ke Medan, karena beliau dioperasi di luar. Sudah pulang ke Medan, sudah khotbah di Medan. Hari Seninnya sudah berangkat ke Binjai, sudah KKR. Sebabnya dari beliau katakan, kalau bersaksi 3 bulan kok gak siap-siap. Sekali lagi saya katakan, kalau Ibu Munte ditolong, kita ditolong. Dalam masalah apapun, karena dia Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Dan tadi sudah disampaikan Ibu Munte, Allah, Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Kalau Immanuel Allah beserta kita, berarti firman-Nya juga harus ada dalam hati kita. Terus sebabnya sebentar lagi saya akan menyerahkan ini kepada Ibu Pendeta Victoria. Beliau akan menyampaikan firman. Dengarkan sungguh-sungguh. Tuhan dan firman-Nya adalah satu. Izinkan iman tumbuh di dalam hati saudara. Karena hanya dengan imanlah kita dapat menarik kuasa Immanuel, kuasa Allah yang tidak terbatas untuk menolong kita. Dan iman kita perlu diucapkan, perlu ditindakkan. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Setan kerap kali akan bilang, sudahlah menyerah saja. Untuk apa kau terus beriman? Apalagi mengucapkan iman. Oh, aku bebas, aku diberkati, aku sembuh. Lihat, uangmu masih belum tambah. Kau masih belum dapat pekerjaan. Kau masih kekurangan. Lihat, keluargamu masih berantakan. Badanmu masih sakit. Bahkan kau merasa lebih sakit dari hari kemarin. Berhenti saja beribadah. Berhenti saja ke gereja. Berhenti saja KKR. Berhenti saja berdoa. Oh, pikiran itu akan disuntikkan oleh setan. Setan akan berkata perkataan iman tidak ada gunanya. Tapi malam ini biar kita tahu Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang beriman. Jangan menyerah. Jangan lepaskan iman saudara. Dalam buku Markus 12. Pada suatu Markus 11 ayat 12 sampai 14. Pada suatu kali Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya. Lalu dia sampai ke satu tempat. Di situ dilihatnya ada pohon ara. Dan Tuhan Yesus memperhatikan kalau dia bisa mendapatkan buah dari pohon itu. Tapi nggak ada, karena memang belum musimnya. Tahukah saudara, Tuhan Yesus mengucapkan, Tuhan Yesus berkata, perkataan selalu berkuasa. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Lalu apakah firman Tuhan? Apakah perkataan Tuhan? Mulai hari ini jangan ada orang makan buahmu sampai selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Tidak ada apapun yang terjadi. Pohon yang dikutuk Tuhan itu masih tegak berdiri. Masih hijau, masih segar. Daunnya tidak ada yang jatuh. Kelihatannya perkataan Yesus sia-sia.
Tapi kalau saudara baca terus Markus 11 sampai ayat yang ke-20, keesokan harinya Yesus dan murid-muridnya melewati tempat yang sama, dan muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihat pohon yang kau kutuk itu sudah kering sampai ke akar-akarnya." Jadi tiap kali firman diucapkan, walau mata badani belum bisa melihat, sesuatu terjadi di alam rohani. Tetap beriman kepada Allah Immanuel. Ucapkan apa yang dikatakan firman. Memang kita akan sangat senang kalau semua kita mengalami mujizat seperti kisah perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan, di mana dia sudah berobat ke sana kemari dalam buku Markus 5. Keadaannya tidak tambah baik, justru hartanya habis. Tapi setelah dia mendengar berita tentang Yesus, mendengar firman, dia beriman, dia ucapkan, "Asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh." Lalu dia bertindak, dia tidak tidur di rumahnya. "Oh, kalau Yesus mau, dia bisa datang ke rumahku dan menyembuhkan aku." Tidak. Walau badannya masih sakit, walau sebenarnya dia tidak boleh dengan pendarahan berada di tengah orang banyak, tapi dia cari Yesus. Dan Alkitab mengatakan, pada waktu dia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga sembuhlah ia, berhentilah pendarahannya. Dan firman Tuhan berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Semua kita mau itu, dan tidak mustahil malam ini saudara mengalaminya. Saat ini juga, malam ini juga saudara mengalami mujizat. Tapi ada juga seperti Tuhan Yesus tadi. Dibutuhkan 24 jam kemudian baru pohon itu kering sampai ke akar-akarnya. Beberapa di antara kita pulang malam ini kelihatan tidak ada berubah, tapi tetap beriman. Tetap ucapkan, "Allah Immanuel tidak meninggalkan saya. Allah Immanuel adalah Allah yang menyembuhkan saya, Allah yang membebaskan saya, Allah yang menghibur saya, Allah yang menolong saya, dan Allah yang tidak pernah terlambat." Hanya di dalam Allah Immanuel ada jawaban untuk semua persoalan kehidupan ini. Hanya di dalam Allah Immanuel kekosongan hati kita bisa dijawab. Bukan di dalam uang, bukan di dalam kesenangan duniawi, bukan di dalam dosa. Ada satu kisah lagi dari Bapak Munte yang sering dia ceritakan. Bagaimana di rumah kami, di belakangnya dulu, belum banyak rumah seperti sekarang, ada sawah saudaraku. Dan kalau musim hujan, itu seperti kolam yang besar. Maka banyak tetangga-tetangga orang-orang datang memancing. Dia ambil cacing, dia taruh di kayunya, lalu dia mulai gerakkan, seakan-akan bergerak. Tidak lama akan banyak ikan gabus atau ikan lele di sawah itu memakan umpan tersebut. Dan Bapak Munte berkata, ikan tersebut pada waktu melihat umpan itu bergerak, dia sangat bahagia. Karena umpan itu sangat memikat dia. Apalagi kalau dia kelaparan, puasa selama ini. Dia pikir dia dapat santapan siang. Maka kemana umpan itu pergi, diikutinya. Dan pada saat yang tepat menurut dia, dimakannya umpan itu. Justru pada waktu dia memakan umpan tersebut, hidupnya terperangkap, nyawanya berakhir, justru menjadi santapan siang seseorang. Kerap kali begitulah kita dalam hidup ini. Ada kekosongan dalam jiwa kita, lalu setan memberikan umpan dosa. Kita pikir kita bisa dipuaskan oleh pergaulan yang salah, oleh kesenangan-kesenangan dunia, oleh narkoba, oleh rokok, oleh minuman keras, oleh apa saja yang bisa ditawarkan dunia. Atau seperti cerita Ibu Munte tadi, kita membenarkan diri kita oleh dendam, oleh amarah, kita izinkan untuk menguasai kita. Maka semua umpan, semua dosa yang awalnya kelihatan begitu memikat, tidak berbahaya, tidak merugikan orang lain, tapi akhirnya memperangkap kita, membawa kita kepada kesusahan, kepada penyesalan. Dan kita berpikir Tuhan sudah meninggalkan kita. Malam ini ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baikkah hidup saudara seperti Ibu Munte, atau jahatkah hidup kita seperti ikan yang memakan umpan tersebut? Tidak menjadi masalah kepada Tuhan. Dia Allah kasih. Dia selalu mengasihi kita. Saudara, izinkan saya menutup dengan perumpamaan uang 100.000 di tangan saya.
Ini uang 100.000 dari Ibu Munte yang kasih, asli saudara. Masih cukup baru lah. Kalau saya bilang gak ada syaratnya, siapa mau? Yang mau bilang mau. Di sini orangnya adem-adem. Kalau saya ke Papua atau apalagi kalau di Medan, siapa mau? Mau. Sampai saya mundur. Baik. Saudara mau? Mau lah. Orang gak ada syarat boleh itu saudara. Tapi kalau uang yang ini bagus begini, saya lipat-lipat, udah gak bagus lagi, udah kusut. Saudara masih mau? Mau. Saya remukkan dengan kepala tangan saya. Udah hancur lagi. Jadi sangat kecil. Masih mau? Mau. Saudaraku, sepatu ini udah banyak kali kumannya. Udah kuman Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Semua kuman ya saudaraku, maaf. Saya pijak-pijak. Saya kasih tekanan bobot tubuh saya yang lumayan lah. Sudah sangat jorok dan kotor. Saudara masih mau? Maaf, sekali lagi saya mau pastikan. Cuy. Masih mau? Betul masih mau? Saudara boleh ambil kok saudara betul-betul mau. Siapa saudara yang mau ambil? Berikan dia tepuk tangan. Itu dia, kalau bertindak dengan iman dapat hasilnya. Bapak Widodo pulang 100.000 ya. Tahu nggak saudara? Berapa kali hidup kita seperti itu? Kita, apalagi kalau ada ibadah Natal seperti ini, kita pasang baju yang bagus. Kalau yang cewek-cewek pasang makeup ya. Tapi hati kita mungkin hancur. Kita senyum, kita ketawa, kita salam orang. Tidak ada yang tahu kesehatan kita hancur. Mungkin hancur karena perbuatan orang lain. Mungkin hancur karena pilihan kita sendiri yang salah. Hidup kita remuk, impian kita hancur. Lalu kita pikir, siapa lagi yang mau sama saya? Dan kita juga pikir, apakah Tuhan masih mau sama saya? Sudah berulang kali saya melakukan perzinahan, sudah berulang kali saya bilang saya bertobat, tapi saya lakukan lagi. Tahukah saudara, malam ini Yesus berkata, aku mau. Sama seperti Bapak Widodo dan Servi, dia juga datang dari Medan, saudara. Begitu bersemangatnya mau lebih kaya 100.000. Kenapa dua-dua lari? Hampir terjadi kecelakaan pelanggaran, saudara. Kenapa masih mau? Sudah saya ludahi, sudah uangnya saya pijak-pijak, sudah jelas kotor dengan kuman, sudah hancur, sudah remuk, sudah dilipat-lipat. Karena harganya masih sama. Saudara juga diciptakan oleh Tuhan. Betapapun setan sudah merusak hidup kita selama ini, betapapun kita sudah tertipu oleh dosa, di mata Tuhan harga saudara masih sama. Dia mati bagi saudara. Dan Yesus berkata, aku mau menyelamatkan engkau, aku mau menghibur engkau, aku mau menyembuhkan engkau, aku mau membebaskan engkau, aku mau memulihkan engkau, aku mau karena aku mengasihi engkau. Karena Allah Immanuel tidak akan meninggalkan engkau. Yesus dan firman-Nya adalah satu. Dengarkan firman Tuhan malam ini. Izinkan iman tumbuh dalam hati saudara. Apakah saudara siap? Berikan tepuk tangan, kita selalu berdoa.